Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Pada siang hari ini kita bertemu untuk melakukan metode katekese dengan metode AMSOS dengan tema kesadaran yang lahir dari hati memotivasi manusia untuk melaksanakan segala aktivitas dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia dan calon katekis, kita seringkali menjalankan tugas-tugas dan aturan-aturan dalam lembaga kita ini seperti ibadat malam, misa pagi, berdoa rosario, dan kerja pos dengan bersungut-sungut. Namun kita sadar bahwa semua aturan itu sesungguhnya diadakan untuk membantu kita dalam kehidupan kita sebagai calon katekis di masa yang akan datang. Untuk itu, marilah kita memulai pertemuan kita ini dengan menyanyikan lagu Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. dalam nama Bapa Yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami patut menyampaikan puji dan syukur tak terhingga kepadamu karena Engkau telah menyediakan berbagai tata tertib dan aturan di lembaga ini yang bertujuan untuk mengatur hidup kami, melatih dan membina iman dan moral kami, serta kesadaran di dalam diri kami, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik, walaupun kami sering melalaikan semuanya itu hanya demi mempertahankan ego kami sendiri. Oleh karena itu, kami mohon berikanlah kesadaran kepada kami, sehingga kami dapat menjalankan semua tata tertib yang ada tanpa ada pemaksaan dari orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dari 2 Tesalonika bab 3 ayat 1 sampai dengan 13 yang akan dibacakan oleh saudara kita. Bacaan dari kitab surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. 2 Tesalonika bab 3 ayat 1 sampai dengan 13. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap
setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihat dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci, sekarang kita melihat kembali ayat-ayat yang berkesan, lalu kita membacakannya sambil men-sharingkan pengalaman hidup kita. Dari saya, ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Di sini saya akan men-sharingkan pengalaman saya tentang kesetiaan. Setia bukan hanya terjadi antara saya, dia, kamu, dan orang lain. Tidak. Pertama, setia itu kepada hal-hal kecil. Yang pertama sekali, bekerja, berdoa, belajar, dan hal-hal lainnya. Di sini yang terdapat dalam ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia. Tuhan setia. Artinya Tuhan itu setia kepada kita dan kita juga setia kepada Tuhan. Bukan karena kita biasanya di kalangan remaja saat ini yang saya tahu, yang kita katakan bahwa setia itu hanya terjadi pada pacaran yang pertama. Itu yang saya tahu dari kalangan remaja. Namun sebelum kita setia kepada pacaran, setia kepada diri kita dan kepada pacar, pertama itu kita setia terhadap diri kita sendiri melalui berbuat baik, bekerja, berdoa, dan masuk gereja. Setelah semua yang kita lakukan itu, kita akan diajarkan oleh Tuhan untuk menyeimbangkan diri dengan setiap pekerjaan atau aktivitas hidup yang kita lakukan. Nah, dari situ saya pribadi dengan ayat kitab suci pada hari ini, saya menyadari bahwa setia itu mahal. Semua orang boleh berkata, boleh mengatakan, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Tapi tidak semua orang berbuat sedemikian. Terima kasih. Terima kasih Kak Atina telah membagikan kisah hidup bagi kami. Mungkin dari saya,
Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, di sini saya mengambil dari pengalaman selama di asrama. Kita di sini kan diwajibkan untuk bekerja. Wajib bekerja itu pada hari-hari tertentu. Nah, kita di sini yang saya alami dalam diri saya sendiri itu, kalau bekerja itu kan malas. Jadi dalam kitab suci ini mau mengajak kita agar kita itu bekerja itu dengan sepenuh hati, bukan dengan apa? Bukan dengan paksa atau apa. Jadi kita itu bekerja dengan sepenuh hati seperti yang sudah kita tahu dalam STP ini, bahwa kita itu bekerja dan berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain mungkin ayat yang terkesan, mungkin tidak ada pengalaman hidup, namun ayat yang terkesan yang mau disampaikan. Jika tidak ada lagi, kita menutup kitab suci. Kita serahkan semua niat baik, tujuan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dengan menyampaikan doa. Bagi gereja, ya Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami masing-masing, khususnya bagi Bapak Paus, para uskup, para imam, biarawan-biarawati yang berada di tempat-tempat terpencil. Semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus ke atas diri mereka, agar mereka boleh melayani sesama dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi lembaga kita, ya Bapa, tuntunlah pemimpin lembaga kami. Semoga lembaga ini semakin berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kedua orang tua kita masing-masing, ya Bapa, semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kedua orang tua kami, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik dan semoga Engkau memberkati segala usaha dan kerja keras mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang hadir dalam katekese, ya Bapa, semoga dengan adanya katekese pada hari ini, kami Engkau curahkan Roh Kudus, agar kedepannya kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa dengan baik dan penuh tanggung jawab. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita kepada Tuhan melalui doa yang diajarkan oleh Putra Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. penutup, marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami menyadari bahwa seringkali kami kurang peduli, melanggar, cuek terhadap aturan-aturan yang ada. Oleh sebab itu, kami sangat bersyukur karena pada hari ini kami boleh melaksanakan metode katekese Ansos dengan tema kesadaran yang lahir dari hati, memotivasi manusia untuk melaksanakan aktivitas dengan baik. Semoga melalui katekese hari ini kami dapat mengubah perilaku hidup kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lalu
Sekian dan terima kasih.